Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena limpahan rahmat dan taufiknya lah, sehingga kita masih sempat hadir di tempat ini dalam rangka kegiatan pemaparan diseminasi budaya positif oleh CGP Bapak Syamsuddin M. SPD MPD. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi pembawa obor keselamatan di dunia wal akhirat, insya Allah. Yang terhormat Bapak Kepala UPT SMK Negeri 1 Takalar, yang saya hormati para Ketua Jurusan, Wakasek, Bapak Ibu Guru yang sempat hadir pada kesempatan kali ini. Acara pertama, pembukaan. Marilah kita membuka acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Acara selanjutnya, sambutan oleh Bapak Kepala UPT SMK Negeri 1 Takalar, Bapak Sahabuddin SPD. Kepada Bapak disilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, suatu kesyukuran buat kita semua warga SMK Negeri 1 Takalar, karena pada pagi hari ini kita dipertemukan di tempat ini dalam rangka mengikuti kegiatan yang secara khusus dilaksanakan oleh rekan kita, salah seorang calon guru penggerak angkatan 10. Tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang senantiasa kita jadikan contoh. Kalau kita kaitkan dengan kegiatan pada hari ini, mungkin ya manusia yang paling menerapkan, mengimplementasikan budaya positif adalah Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak wakil kepala sekolah, Bapak Ibu Ketua Jurusan, Bapak Ibu Wali Kelas, Dewan Guru yang sempat hadir pada hari ini, terkhusus kepada rekan kita, teman kita, sahabat kita, Pak Syamsuddin Deng Awing, yang sebentar akan menjelaskan, akan mengimbaskan kepada kita apa dan bagaimana budaya positif. Jadi kalau menurut saya budaya positif itu dari disiplin positif. Disiplin positif itu sumbernya dari motivasi internal. Kalau kita gambarkan secara sederhana, saya sebagai pribadi dan tentunya sebagai Kepala UPT SMK Negeri 1 Takalar sangat mengapresiasi apa yang telah dilaksanakan oleh rekan kita calon guru penggerak angkatan 10. Ya, seperti itulah, dan salah satu juga yang perlu kita budayakan, Bapak Ibu, setiap ada rekan yang telah mengikuti pelatihan atau sementara mengikuti pelatihan, kalau di CGP seperti itu, kalau misalnya di pelatihan-pelatihan seperti yang diikuti oleh Ibu Dharma, Ibu Rasma, itu diimbaskan, didiseminasikan, ya itu budaya positif juga, itu budaya positif. Supaya apa yang kita dapatkan itu bisa terimbas, bisa dinikmati
bisa diketahui, bisa dipahami oleh rekan-rekan kita di komunitas secara luas di SMK Negeri 1 Takalar. Ya, seperti itu. Kemudian seperti apa budaya positif yang akan disampaikan oleh Dengawing? Ya, nanti kita dengarkan. Dan tentunya harapannya adalah bagaimana supaya budaya-budaya positif itu bisa tergambar, terimplementasi, terlaksana di sekolah kita. Ya. Kan lawannya budaya positif kan budaya negatif. Jadi meminimalisir budaya negatif atau meniadakan budaya negatif yang muncul adalah dari budaya-budaya positif. Ini luar biasa apa yang dilaksanakan, yang dilakukan oleh Dengawing. Ini adalah bagian dari perjalanan proses pendidikan guru penggerak. Ya, seperti itulah. Ya. Jadi ada pengimbasan, kemarin juga dilaksanakan waktu kedatangan pengajar praktek, ya seperti itu. Dan dinikmati prosesnya. Teman-teman juga menikmati proses yang dilaksanakan oleh Pak Samsudin. Ya, seperti itu memang. Saya biasa sampaikan ke teman-teman waktu di SMA Negeri 6 Takalar, kalau saya membuat video melibatkan anak-anak, melibatkan rekan-rekan yang lain, nanti pada saat membuat video tentang coaching misalnya, supervisi, seperti itu memang prosesnya. Dan itu terbentuk karena ada 4 kompetensi yang diinginkan dalam pendidikan guru penggerak, yaitu tentang manajemen diri atau kepemimpinan diri. Jadi sebelum memimpin kelas, memimpin pembelajaran, kita pimpin dulu diri kita, istilahnya. Itu modul pertama itu, kepemimpinan diri. Kemudian kepemimpinan pembelajaran, kemudian kepemimpinan manajemen sekolah. Apalagi Dengawing sudah terlibat langsung dalam kepemimpinan manajemen sekolah sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Kemudian pada akhirnya nanti kepemimpinan sekolah. Ya, apalagi kalau sudah diamanai sebagai kepala sekolah, sebagai pengawas sekolah, dan posisi-posisi penting yang lain. Seperti itu. Jadi ada 4 kompetensi. Dan itu berproses. Saya sebagai pribadi dan sebagai kepala sekolah memberikan ruang yang seluas-luasnya. Ya, memberikan ruang yang seluas-luasnya untuk berproses pada tahapan-tahapan di pendidikan guru penggerak. Saya juga inginkan teman-teman, kalau ada lagi kegiatan-kegiatan, misalnya di periode berikutnya masih ada pendidikan guru penggerak atau pendidikan apa saja, ya, baik itu usia dibatasi atau tidak dibatasi, silakan ibu, bapak, ibu terlibat langsung dalam kegiatan itu. Saya kira itu sekaligus memotivasi, dan selalu kita tanamkan yang ada adalah motivasi dari dalam. Nah, ini yang akan dijelaskan oleh Dengawing. Motivasi dari dalam, kemudian disiplin positif, dari disiplin positif akan menjadi budaya positif. Artinya disiplin itu sudah menjadi budaya. Ya, menjadi budaya. Seperti itu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu acara inti pemaparan diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak Bapak Syamsuddin M. SPD MPD. Kepada Bapak disilahkan dengan hormat. Baik, terima kasih. Terima kasih moderator. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Ibu?
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sehat ya. Sebelumnya kata yang paling pantas kita ucapkan adalah kata puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan, kesempatan datang ke tempat ini untuk mengikuti kegiatan yang tadi pagi itu kita mengikuti apel pagi yang dilaksanakan oleh Bapak Gubernur, dan alhamdulillah kita bisa hadir mengikuti penyebaran pemahaman tentang budaya positif atau biasa disebut diseminasi budaya positif. Baik, salam dan taslim kita curahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju ke alam yang terang benderang sekarang ini. Alhamdulillah. Jadi mungkin saling mengingatkan kepada Bapak Ibu Guru ketika disebutkan nama Nabi itu harus kita bersalawat. Karena kata Nabi, orang yang paling pelit itu adalah orang yang ketika disebut nama Nabi tidak bersalawat, seperti itu. Saling mengingatkan. Baik Bapak Ibu Guru yang saya hormati, syukur alhamdulillah lagi saya ucapkan karena Bapak dan Ibu Guru menyempatkan waktu hadir di sekolah ini. Mungkin dalam kesempatan ini boleh dikata sudah tidak ada lagi aktivitas proses pembelajaran. Yang sekarang ini yang kita layani adalah anak-anak kita yang mungkin masih butuh bimbingan atau pengayaan atau remedial sebelum nilainya itu dimasukkan atau diinput di e-rapor. Insya Allah besok Bapak Ibu Guru kita duduk bersama semua guru, karena semua mapel yang akan menginput nilainya di e-rapor. Insya Allah besok. Baik, sebelum saya memaparkan tentang budaya positif, sebelumnya kita merancang ya. Kita buat rancangan tindakan untuk aksi nyata, yaitu di modul budaya positif. Latar belakang tentang aksi nyata budaya positif ini, yaitu saya melihat, ya diri saya juga saya lihat bahwa pemahaman tentang penerapan budaya positif itu belum menyeluruh pada warga sekolah. Seperti apa? Seperti penerapan disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, kemudian 5 posisi kontrol sebagai guru, kemudian pembuatan keyakinan kelas atau yang kita sudah laksanakan kesepakatan kelas, kemudian penerapan segitiga restitusi. Nah, ini yang belum menyeluruh tentang pemahaman tentang kompetensi inti di budaya positif. Sebagai guru, ini boleh dikata wajib kita terapkan yang namanya budaya positif. Selanjutnya, kemudian tolak ukurnya, terlaksananya diseminasi konsep inti budaya positif di sekolah, terlaksananya penyelesaian masalah melalui segitiga restitusi. Jadi mungkin Bapak Ibu Guru yang mengajar di kelas 10 itu sudah membuat yang namanya kesepakatan kelas ya. Kemudian selanjutnya langkah-langkah yang saya ambil dalam kegiatan aksi nyata ini, yaitu tentunya saya berkoordinasi dengan kepala sekolah, kemudian saya berkoordinasi dengan wakil kepala sekolah. Kemudian berikutnya Bapak dan Ibu Guru saya undang, meskipun undangannya mohon maaf nanti tadi pagi. Sebenarnya ada 2 acara hari ini, yaitu mengenai revisi tata tertib juga.
ya, dari bidang kesiswaan. Sebentar, ya. Kemudian membuat jadwal pelaksanaan. Alhamdulillah hari ini kita bisa laksanakan. Kemudian melakukan diseminasi konsep budaya positif. Jadi hari ini kita laksanakan diseminasi. Kemudian dukungan yang saya butuhkan yaitu dukungan dari Bapak Kepala Sekolah, semua warga sekolah. Saya membutuhkan dukungannya, ya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan mengenai budaya positif. Next, Bu. Ya, jadi inilah yang perlu kita pahami sebagai warga sekolah mengenai konsep inti budaya positif. Ya. Yang pertama itu tentang perubahan paradigma belajar. Nah, ini. Jadi kita harus paham. Kemudian yang kedua ada disiplin positif. Kemudian nilai-nilai kebajikan. Kemudian teori motivasi manusia. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Kemudian 5 posisi kontrol sebagai guru. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana menyelesaikan masalah dengan menerapkan segitiga restitusi. Baik. Yang pertama perubahan paradigma belajar, ya. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, ya, berdiferensiasi. Berdiferensiasi itu kalau diartikan sendiri itu berbeda, ya, berbeda, ya. Di mana para murid belajar sesuai kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi paradigma baru tentang pendidikan ini yaitu memang dirancang dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasi itu artinya guru mengajar sesuai dengan kebutuhan anak-anak kita, ya. Kemudian berikutnya nanti untuk mencapai apa? Untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini terdiri dari 6 dimensi. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam adalah mandiri. Inilah profil pelajar Pancasila. Lanjut. Ya. Ada beberapa, ini kita ambil dari para pakar tentang pendidikan mengenai miskonsepsi tentang teori kontrol, ya. Yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid. Jadi selama ini itu pemikiran kita, persepsi kita bahwa kita yang mengontrol itu murid, ya. Yang kedua, ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa, ya, orang dewasa berhak memaksa. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ini contohnya misalnya kita beri penghargaan kepada anak-anak kita, ternyata juga ada dampak negatifnya. Ini yang dimaksud, ya. Ini merubah paradigma stimulus respon ke posisi kontrol. Kita lihat. Yang pertama, realitas atau kebutuhan kita sama. Yang kalau dimasukkan di teori kontrol itu realitas kebutuhan kita berbeda, ya. Yang selama ini mungkin kita berpikirnya bahwa kebutuhan itu sama, padahal kebutuhan itu berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi memang ini perbedaan ini bukan sesuatu yang biasanya pemikiran kita, perbedaan itu sesuatu menjadi tantangan.
Padahal itu perbedaan itu bisa menjadi kekuatan. Ya, ini. Kemudian berikutnya kita mencoba mengubah orang-orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, jadi kita berpikirnya kita mau orang itu pandangannya sama dengan kita. Padahal kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita yang harus selalu pengertian, memahami pandangan orang. Karena itu tadi berdasarkan perbedaan. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini nih. Coba kita lihat pandangan kita untuk sekarang ini. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Jadi setiap orang berperilaku itu berbuat sesuatu pasti ada tujuannya. Nah, inilah untuk anak-anak kita itu apa yang dia lakukan pasti ada tujuannya. Ini nanti terakhirnya masuk di untuk memperbaiki masalah-masalah yang ada di anak-anak kita itu dengan menerapkan nanti yang namanya segitiga restitusi. Ini yang masuk di sini nanti nih. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, ini. Yang sebenarnya itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri kita, ya. Jadi kita ambil contoh anak-anak itu kita misalnya dia berbuat kesalahan atau kita berbuat kesalahan. Kalau kita berbuat kesalahan nanti berubah ke arah yang baik karena dorongan dari luar, maksudnya dari orang tua kita, dari sahabat kita sampai kita berubah ke arah positif, itu belum yang kita ingin tuju itu bagaimana kita bisa berubah dengan kesadaran sendiri. Ini maksudnya ada motivasi dari dalam. Oh, kenapa saya begini? Itu bisa berubah. Di agama kita juga ada tidak berubah suatu kaum itu kalau bukan kaum sendiri itu yang bisa merubah. Inilah ada kaitannya dengan ini. Ya. Begitu juga anak-anak kita kalau berbuat kesalahan, kalau kita tidak sadarkan, kita munculkan motivasi intrinsiknya, maka anak-anak itu yakin pasti akan mengulangnya lagi. Tapi kita anggap dia berbuat kesalahan itu suatu pembelajaran sebenarnya, Bapak Ibu. Ya. Kemudian berikutnya saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, tidak bisa sebenarnya itu. Ya. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kalau kita sudah bujuk-bujuk, tidak mau mengikuti, maka kita akan paksa. Ini maksudnya. Yang sebenarnya itu harus berkolaborasi dan untuk menciptakan pilihan-pilihan perubahan. Jadi memang kita harus berkolaborasi, mengkomunikasikan apa masalah-masalah yang mau diselesaikan. Tidak bisa kita paksa orang, ya, Bapak Ibu. Kemudian model berpikir menang. Jadi kalau kita sudah misalnya orang itu kita nasihati, dia bisa berubah ke arah positif, pikiran kita atau ada masalah, kita yang menang. Padahal itu yang perlu dirubah menjadi sama-sama menang. Ini model berpikir menang-menang. Jadi tidak ada yang rugi, semuanya menang, seperti itu. Baik, itu tadi tentang paradigma baru tentang pendidikan. Sekarang disiplin positif. Ya, disiplin positif, Bapak Ibu. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi mengenai disiplin positif ini yang nanti menjadi disiplin diri, itu kita berbuat itu berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi ada beberapa teori tentang nilai-nilai kebajikan itu, Bapak Ibu. Nilai-nilai kebajikan universal. Termasuk profil pelajar Pancasila itu termasuk nilai-nilai kebajikan. Misalnya bergotong royong, mandiri, itu semua adalah nilai-nilai kebajikan. Ya. Kemudian tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid, yaitu
untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi memang ini untuk disiplin positif ini bisa muncul ketika dikatakan sudah terbentuk itu disiplin positif ketika anak-anak kita itu sudah muncul motivasi intrinsiknya, motivasi dari dalam. Dia mau merubah berdasarkan kemauannya dalam dirinya sendiri atau kesadaran diri sendiri. Tapi kalau masih dipengaruhi dari eksternal itu tidak bertahan lama. Ya, begitu lagi lama dia lakukan lagi seperti itu. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara untuk memberdayakan murid tanpa imbalan, ancaman dan hukuman. Nah, ini terkait dengan motivasi manusia. Ya, motivasi manusia ini, teori motivasi ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama itu motivasi, misalnya kita ambil contoh kita sebagai pendidik atau guru, kita datang ke sekolah ini karena mungkin berpikir nanti kita dapat hukuman ya, karena melanggar disiplin pegawai. Itu masih eksternal, motivasi eksternal. Kemudian ada juga nanti saya datang ke sekolah ini, terutama untuk anak-anak kita nanti kita dapat nilai yang tinggi ya. Nilainya bagus. Kalau kita ini nanti penilaian kepala sekolah akan bagus. Itu motivasi masih bersifat eksternal juga. Satu tingkat di atas yang pertama, yang mau ke zona nyaman saja supaya tidak melanggar. Tapi yang kedua ini butuh penghargaan. Ini juga masih nanti kalau dia diterapkan itu masih tidak terlalu lama dampaknya. Kemudian berikutnya inilah yang kita butuhkan, motivasi yang ini. Menanamkan motivasi terutama ke anak-anak kita itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Inilah yang masuk motivasi intrinsik. Jadi kesadaran diri. Misalnya waktu kita menghargai waktu, tepat hadir, memang muncul dalam diri kita bahwa saya harus tepat waktu supaya bukan hanya melaksanakan tugas, tapi memang kita yang mengatur. Muncul motivasi itu dalam diri kita bahwa kalau tepat waktu ini semua pekerjaan tidak akan menumpuk. Tepat waktu. Kemudian bisa menjadi contoh juga untuk rekan-rekan yang lain atau anak-anak kita atau siswa kita. Itu dengan disiplin positif. Kemudian berikutnya nilai-nilai kebajikan yang seperti saya sampaikan tadi, nilai-nilai kebajikan universal. Coba next Bu. Ya. Ya. Jadi ini contoh-contoh nilai-nilai kebajikan universal. Termasuk profil pelajar Pancasila itu termasuk adalah nilai-nilai kebajikan. Tadi saya sudah sampaikan, yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Berikutnya ini teori juga mengenai nilai-nilai kebajikan universal seperti toleransi, rasa hormat, integritas, kemudian mandiri, menghargai, antusias, empati, keinginan tahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ini menurut IBO Primary Years Program. Ya, ini dunia ini, Bapak Ibu. Ya. Kalau profil pelajar Pancasila ya untuk kita Indonesia. Kalau ini teori-teori tentang nilai-nilai kebajikan universal. Ya. Berikutnya mengenai keterampilan hidup. Nah, ini keterampilan hidup juga termasuk nilai-nilai kebajikan universal. Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Ya, ini termasuk keterampilan hidup. Lanjut. Kemudian berikutnya masih banyak lagi nih. Ada 6. Cuma itu saja yang bisa saya sampaikan. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Ini
kebutuhan dasar manusia ini ada namanya kebutuhan bertahan hidup. Ya, kebutuhan bertahan hidup ini masuk ke dalam, misalnya mau makan, anak-anak kita itu butuh makanan ya. Itu termasuk kebutuhan bertahan hidup. 5 kebutuhan dasar manusia. Ini contohnya nih, seorang anak mencuri bekal temannya. Ternyata dia, kenapa ini jenjang ini nih, jenjang diberikan contoh jenjang SD. Setiap dia ke sekolah, dia ambil itu makanannya temannya. Setelah ditelusuri, ternyata dia butuh ini nih, kebutuhan bertahan hidup. Karena tidak disiapkan, beda, disiapkan juga sama ibunya tapi berbeda selera yang dia inginkan. Makanya dia ambil juga punyanya temannya. Ya, seperti itu. Jadi dia masuk di kebutuhan bertahan hidup, itu anak. Berikutnya ada lagi kasih sayang dan rasa diterima. Ini termasuk semua manusia butuh ini, kasih sayang dan rasa diterima. Contohnya ini, kebutuhan memberi dan menerima kasih sayang, kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Jadi ini misalnya dalam kita ini, kita ambil contoh di dalam satu ruangan anak-anak kita itu, kita bisa lihat biasanya ini yang kalau dia butuh kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima itu biasanya anak-anak ini menyendiri, ya, kurang bergaul dengan temannya, itu bisa kita lihat, ya. Berarti dia butuh kasih sayang. Makanya ini untuk melaksanakan segitiga restitusi, untuk memperbaiki masalah, kita harus tahu ini, memahami tentang kebutuhan dasar manusia. Biasa orang suka menyendiri anak-anak kita, biasanya dia butuh ini. Jadi butuh kasih sayang, butuh perhatian, bisa diterima di kelompoknya. Kalau ada anak-anak kita, ada juga anak-anak kita itu, kalau dibagi kelompok, dia tidak mau ke kelompok itu. Dia maunya tidak usah dibagi kelompok, dia maunya sendiri. Biasanya dia butuh ini, butuh kasih sayang dan rasa diterima. Ya, seperti itu. Kemudian berikutnya rasa kebutuhan dasar manusia terkait dengan kesenangan. Coba Bu, next. Ya. Ini contoh kasusnya tadi. Lanjut lagi. Ini penguasaan. Penguasaan. Ada kasusnya ini, ada contoh kasus. Anak-anak itu suka menyendiri. Ya, suka menyendiri. Ketika tapi dia kalau menyendirinya, dia ke perpustakaan, baca buku, baca materi, baca informasi. Dia tidak bergaul. Kalau istirahat juga demikian. Dia istirahat, waktu istirahat itu dia ke perpustakaan untuk belajar. Guru-guru yang ada di sekolah itu dia memahami bahwa anak-anak ini butuh salah satu kebutuhan dasar manusia, yaitu penguatan. Ada pengumuman bahwa ada lomba LKS tentang materinya, kalau tidak salah itu bahasa Indonesia. Ya, bahasa Indonesia itu dilombakan tentang membuat karangan. Maka anak-anak inilah diikutkan, karena itu tadi identitas atau identifikasi guru ini, dia tahu bahwa anak-anak ini butuh penguatan, butuh diakui. Ya, maka ikutlah anak-anak itu. Ikutlah anak itu. Setelah ikut LKS, alhamdulillah dia bisa juara. Setelah kejadian itu, dia sudah dapat juara, dia sudah kembali ke bergaul dengan kelompoknya, tidak lagi menyendiri. Misalnya waktu istirahat dia ke perpustakaan, dia sudah bisa bergabung dengan kelompok-kelompok yang ada di kelasnya. Karena guru itu mampu mengidentifikasi bahwa kebutuhan anak ini butuh penguatan. Setelah dia juara di upacara, itu disampaikan, alhamdulillah teman kita ini, teman kalian itu setelah ikut LKS dia dapat juara. Ini dia butuh penguasaan. Itu menjadi kompeten, terampil, diakui dan didengarkan, dan memiliki rasa harga diri. Ya, diakui.
Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Butuh perhatian. Lanjut, Bu. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang ketiga itu kebebasan. Dia bisa mandiri, kemudian memiliki pilihan dan mampu mengendalikan hidup seseorang. Ini terkait dengan kebutuhan dasar manusia, menyangkut kebebasan. Ada contohnya, coba. Aku bosan belajar mewarnai terus di kelas. Jadi anak-anak ini karena gurunya itu selalu memberikan tugas mewarnai dia maunya yang lain. Nah, itu berarti anak-anak itu butuh kebebasan. Dia maunya mewarnai bukan di kelas tapi di luar ruangan. Itu perlu diidentifikasi itu. Ya. Biasanya kalau kita ini alhamdulillah sudah jalan, saya lihat karena kondisi kelas kita panas, anak-anak kita ajak di yang agak sejuk ya, yang di taman. Kemudian anak-anak kita itu butuh, bukan anak kita, kebutuhan dasar manusia itu butuh kesenangan, mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Jadi memang butuh ini, harus diakui bahwa salah satu kebutuhan dasar manusia itu anak-anak mau bermain, mau tertawa begitu. Jadi itulah yang perlu dipahami. Berikut ilustrasi, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Ini mungkin jenjang SD ya atau PAUD. Kalau kita ini lucu ini kalau ya. Yang paling ini kalau anak-anak itu misalnya dia belajar atau kalau di otomotif itu misalnya dia praktek. Anak-anak itu sudah dia jadikan hobi. Jadi misalnya tugasnya itu tentang membongkar sepeda motor, maka dia sudah senang karena dia jadikan hobi, memang suka otak-atik. Nah, ini termasuk dia sudah terpenuhi itu kebutuhan dasarnya, yaitu kesenangan. Jadi baik Bapak Ibu guru, kebutuhan dasar manusia ini perlu memang kita pahami, karena kalau anak-anak itu berbuat sesuatu yang melanggar, maka pasti ada salah satu kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Nah, ini kuncinya, teorinya. Jadi kalau anak-anak berbuat salah itu, mungkin dia lompat pagar atau datang terlambat, ada salah satu kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Nah, kemudian yang kedua yang perlu juga kita perhatikan adalah semua orang yang berbuat ini pasti ada tujuannya. Ya. Nah, ini nanti diterapkan semua untuk menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi tadi. Ya. Lanjut. Kemudian mengenai motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi perilaku manusia ini ada 3. Jadi yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya. Ini yang masih banyak kita lihat ini. Biasa saya coba di kelas, Bu. Kita ke sekolah nih apa? Misalnya naik motor, pakai helm? Dibilang tidak. Kalau ke Makassar, pakai helm, Pak. Kenapa kalau ke sekolah tidak pakai helm, kalau ke Makassar pakai helm? Ternyata dia di sini masih motivasi ekstrinsik, ya masih dari luar. Karena dia mau terhindar dari ini, mau nyaman saja, toh? Seperti ini. Nah, itu yang pertama, motivasi. Yang kedua, satu tingkat yang pertama ini nih. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari pihak lain. Nah, ini motivasi yang kedua. Jadi mau mendapatkan anak-anak ini, kenapa kita Pak? Nah, kita tanya, misalnya saya mau nilai yang tinggi. Nah, masih termasuk ini. Kalau dia motivasinya seperti itu, mau dapat imbalan. Mungkin kita juga ini masih di kategori ini, antaranya ini. Iya. Kita rajin, ya alhamdulillah kemarin kita dapat hadiah ya. Hadiah TPP 5 bulan. Jadi kita sangat semangat untuk menjalankan tugas, karena ini masih pengaruh, boleh dikata penghargaan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan pihak lain. Inilah yang kita untuk mencapai ini, bagaimana bisa motivasi intrinsik, motivasi dari dalam, bagaimana bisa menumbuhkan motivasi internal ini untuk anak-anak kita.
untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka punya. Ya, seperti ini. Inilah yang kita, kalau sudah muncul ini, yang motivasi intrinsik ini sudah luar biasa. Semua akan berjalan dengan lancar dan sudah tercipta yang namanya budaya positif. Misalnya, katakanlah kita ambil contoh di kelas itu, sudah di aturan kelas atau kesepakatan kelas, sebelum guru masuk atau sebelum pulang sekolah kelas harus bersih. Tapi ternyata masih banyak juga sampah-sampah, pembungkus-pembungkus yang ada di kelas itu. Kenapa? Karena masih ini, nanti dia bersihkan itu ketika diperintahkan atau kita sampaikan ke anak kita, baru dia membersihkan. Berarti dia masih masuk motivasi ekstrinsik, masih motivasi eksternal, karena takut dihukum, dimarahi. Atau kan nanti kalau bersih kelasnya saya kasih hadiah. Nah itu masih penghargaan. Tapi kalau dia sudah muncul ini tanpa ada guru, tanpa disuruh, anak-anak itu sudah termotivasi untuk mengatur bangkunya, membersihkan sampah-sampah yang ada di kelasnya. Anak-anak juga saya perhatikan ini, yang terutama yang saya ajar itu sampahnya dia kasih masuk di laci. Ya, banyak sampah. Tapi mulai beransur-ansur dia sadari. Begitu ada sampah, nah jangan karena kamu bukan yang misalnya bukan sampahnya dia, pembungkus nasinya, bukan saya punya Pak. Bukan itu yang seharusnya dia bersihkan. Nah itu masih eksternal itu. Tapi kalau meskipun sampah temannya itu tetap dia ambil, dia buang di tempat sampah, itu inilah yang dimaksud ini. Menghargai diri sendiri. Iya. Ya. Karena kenapa? Kalau bersih itu untuk orang lain juga. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan. Kemudian untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari pihak lain. Ini masuk motivasi ekstrinsik. Tujuan kita sebagai guru bagaimana membuat anak-anak itu bisa muncul ini, Bapak Ibu guru, bisa muncul motivasi intrinsiknya, motivasi dari dalam tanpa disuruh. Ada oli kalau di bengkel, meskipun temannya yang angkat benda itu tercecer oli, anak-anak itu langsung dia bersihkan karena dia berpikir di pemikirannya itu kalau orang lain injak ini jatuh. Tapi anak-anak kita itu, bukan saya. Kalau orang lain biar nih. Nah itu masih eksternal itu Bapak Ibu. Inilah tugas kita ini. Bagaimana anak-anak kita itu bisa muncul dengan kesadarannya sendiri, supaya muncul motivasi internalnya. Lanjut Bu. Berikutnya masih motivasi perilaku manusia, hukuman. Jadi ini masuk di penerapan daripada motivasi itu. Misalnya hukuman tidak berhubungan dengan kesalahan yang diperbuat. Jadi apa yang kita bisa lihat Bapak Ibu di sini, apa yang sudah kita terapkan di sekolah kita, apakah berupa hukuman, apakah sudah konsekuensi yang kita terapkan, ataukah sudah restitusi. Yang sebaiknya ini di restitusi. Restitusi itu mengembalikan anak ke kelompoknya, mengembalikan sesuatu ke semula yang tentunya yang positif. Misalnya kita ambil contoh hukuman. Hukuman tidak berhubungan dengan kesalahan yang diperbuat. Misalnya anak-anak terlambat. Saya mengajar anak-anak terlambat lari di lapangan 2 kali. Ini kan tidak ada hubungannya kecuali guru olahraga. Mungkin kalau guru olahraga baru dimulai pelajaran, anak-anak terlambat, bisa dibilang pemanasan, sekalian pemanasan 2 kali putaran. Nah ini yang dimaksud hukuman. Intinya hukuman itu tidak ada kesepakatan dan mendadak dilakukan. Ya, kalau konsekuensi ada, sudah ada kesepakatan, cuma kesepakatannya itu atau aturannya masih dari sekolah, bukan kesepakatan yang dibuat bersama dengan siswa. Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Sedangkan konsekuensi, hukuman berhubungan dengan kesalahan yang diperbuat. Nah ini sudah ini.
konsekuensi itu mungkin ada di tata tertib. Kalau terlambat 10 menit masuk di ruangan, maka mungkin disuruh bersihkan WC. Nah, itu tapi ada bukan kesepakatan, ada aturan yang sudah tertulis. Itu konsekuensi. Apa yang sudah dituliskan di aturan itu, itu yang masuk di konsekuensi. Ya. Terencana disepakati mengikuti peraturan guru sebagai monitor. Ya. Jadi konsekuensi ini aturan, sudah ada aturannya. Kalau melanggar ini sekian dendanya. Itu konsekuensi. Tapi aturannya itu masih satu arah. Ya, masih dari kita, dari sekolah. Nah, ini yang kita ini kan. Kalau restitusi itu ada proses dialog. Proses dialog dengan murid yang mengajarkan murid untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, ini nanti kita bahas di bagaimana cara penerapan di segitiga restitusi. Jadi anak-anak itu diajak dialog. Kenapa terlambat Kina? Nah, ini salah satu contohnya. Terlambat bangun. Kenapa bisa terlambat bangun? Semalam saya main HP Pak. Jadi lama baru tidur sehingga saya terlambat bangun. Kira-kira bagaimana supaya kamu tidak terlambat bangun? Jadi anak-anak itu yang berbicara, yang mencari solusinya. Saya cepat tidur Pak, dan mungkin HP saya tidak main game lagi sampai larut malam. Ya, seperti itu. Jadi ada proses dialog. Ini kalau koordinator BK betul-betul materinya di sini. Bagaimana anak-anak itu kita menerapkan untuk memotivasi anak-anak itu dengan restitusi. Ya, next Bapak Ibu. Posisi kontrol guru. Ya. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum. Yang kedua pembuat rasa bersalah, membuat rasa bersalah. Kemudian sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Dan yang kelima adalah manajer. Kita sebagai guru diusahakan ini Bapak Ibu. Pemantau teman dulu sebagai teman, kemudian pemantau, dan yang kita inginkan adalah sebagai posisi manajer. Ya. Ini kalau bisa dihilangkan ini Bapak Ibu. Sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah. Ini ada contohnya. Lanjut Bu. Nah, ini nih. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Penghukum. Jadi kalau anak-anak terlambat, silahkan lari 10 kali keliling lapangan. Atau yang kedua push up. Yang ke ini sit up. Nah, ini penghukum ini Bapak Ibu. Ya. Meskipun ada tertulis di aturan, tapi itu penghukum. Yang masuk kategori penghukum. Mungkin kita juga ini ya banyak di posisi ini. Ya. Ketika anak-anak kita terlambat masuk. Tapi ini berusaha kita sebagai pendidik menghilangkan yang seperti ini. Ya. Kemudian sebagai teman. Kalau sebagai teman itu Bapak Ibu nanti bicaranya, ayolah kerjakan tugas menyonyokin anak-anak kan. Nanti tidak enak sama teman lain kalau saya misalnya terlambat itu anak-anak masuk bagi nak. Tapi jangan ku bilang-bilang nih sama nanti teman juga. Padahal ini sudah sudah tertulis kalau terlambat anak-anak misalnya disuruh menyalin tugas atau apa. Tapi kalau sebagai teman itu kalau penerapannya itu dijonyok itu anak-anak, selalu dimotivasi sebagai teman. Jangan ku begitu dibujuk. Nah, itu sebagai teman. Kemudian berikutnya pembuat rasa bersalah. Nah, ini nih, pembuat rasa bersalah ini yang perlu dihilangkan atau diminimalkan dulu lah. Ini nih. Kamu sudah berkali-kali ibu ingatkan. Sudah berapa kali saya ingatkan ya. Kamu senang ya jika saya ditegur kepala sekolah. Misalnya inilah kata-katanya ini. Pembuat rasa bersalah. Kau mantul selalu terlambat ini. Nah, itu ciri-ciri guru itu di posisi kedua. Pembuat rasa bersalah. Ya. Ini mantul ini selalu terlambat ini. Nah, berarti bukan. Mohon maaf. Jadi ini posisi guru pembuat rasa bersalah.
Yang kita itu usahakan Bapak Ibu di posisi teman, posisi pemantau, yang paling ini posisi manajer ya. Kemudian posisi pemantau itu dia kaitkan dengan tata tertib yang ada. Kamu sudah melakukan kesalahan dan tahu konsekuensinya. Sekarang selesaikan tugasmu dan segera kumpulkan. Diingatkan. Misalnya ada aturannya. Aturan kita kalau terlambat masuk ruangan, kerja soal 10 nomor. Nah, misalnya begitu. Dia ikutkan, tapi ada yang tertulis seperti itu. Itu sebagai pemantau. Apa kesalahan tanah? Kita lihat aturan, dia lihatkan aturan yang sudah kita tetapkan. Pemantau, Pak. Kemudian berikutnya yang kita inginkan, kita berusaha mencapai ini adalah posisi manajer. Next, ini. Kamu sudah tahu kesalahanmu, keyakinan sekolah. Inilah yang utama. Memang setiap guru yang mengajar di kelas harus membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini nantinya jadi keyakinan. Keyakinan kelas, kemudian nanti keyakinan sekolah secara keseluruhan harus sama. Ya. Makanya nanti kalau ada anak-anak berbuat yang melanggar, kita tanya seperti ini. Kamu sudah tahu kesalahanmu, keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Kita bacakan. Silakan, Pak. Ya, silakan. Mohon maaf ini karena harus refreshing. Sudah lumayan ini. Sudah 40 menit ya. Ya, kamu sudah tahu kesalahanmu, kamu langgar, dan bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu. Jadi memang kita ajak dialog ini anak-anak kita ketika kita di posisi manajer. Jadi kita tanya, ini kesalahannya, bagaimana cara memperbaikinya, kemudian apa dibandingkan dengan keyakinan kelas. Kalau saya melanggar keyakinan kelas, misalnya suka mengganggu teman, dia di kelas itu suka mengganggu temannya, berarti kita sandingkan dengan keyakinan kelas yang kita sudah buat. Misalnya saling menghormati, berarti melanggar keyakinan kelas saling menghormati. Kita tanya ke anak-anak kita, bagaimana cara memperbaiki ini supaya kamu tidak mengganggu lagi teman-temanmu. Nah, itu jadi dia munculkan sendiri menyelesaikan masalahnya. Nah, ini sebagai posisi manajer. Saya ulang Bapak Ibu. Jadi ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Inilah kita berusaha yang 3 saja dulu ini kita mulai. Sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Yang penghukum dan pembuat rasa bersalah kita kurangi, kita kalau bisa kita hilangkan. Karena itu sudah tidak sesuai dengan paradigma pendidikan yang disampaikan oleh Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwa anak-anak itu kita harus tuntun ya. Kita harus tuntun anak-anak kita. Anak-anak kita itu kita seperti diibaratkan seperti seorang petani. Kita hanya bisa menyiapkan lahan. Lahan itu diibaratkan dengan sekolah ini. Tugas kita itu memupuk, menyiram air, itulah yang kita lakukan. Ya. Sampai anak-anak itu merasa senang datang ke sekolah kalau dia ke sekolah. Kalau sekarang ini masih mungkin berbanding terbalik ya. Anak-anak kita itu senang sekali kalau tinggal di rumah. Inilah yang kita mau rubah. Bagaimana anak-anak kita itu dia betah di sekolah. Salah satunya itu yang banyak membantu adalah kegiatan eskul. Ini kegiatan ekstra, kalau bisa semua anak-anak dimotivasi untuk terlibat supaya dia itu karakternya muncul dan bisa senang kalau dia ke sekolah. Ya. Ada beberapa pengalaman Bapak Ibu, terutama mudah-mudahan tetap begitu, dia senang kalau di sekolahnya. Ya. Apalagi ada tugasnya. Anak-anak kita, ya anak saya di rumah seperti itu dia senang. Alhamdulillah, mudah-mudahan dia bisa bertahan. Jadi setiap ada kegiatan di sekolahnya dia bisa dia selesaikan dengan baik karena senang kalau berada di sekolah. Lanjut Bu. Mungkin berdiri dulu Bu, Bapak Ibu, mohon maaf ini supaya meregangkan sesuatu. Kita ice breaking dulu Bu. Ya, ice breaking, terima kasih. Jadi kalau saya bilang budaya positif,
Bapak Ibu bilang yes, yes, yes 3 kali. Seperti itu Bapak Ibu. Mohon maaf ini saya supaya berdiri, supaya merenggangkan otot-otot. Jadi Bapak Ibu guru, kalau bisa di kameranya Bapak, supaya terliput teman-teman. Ya. Ya. Baik. Jadi saya ulang, kalau saya bilang budaya positif, Bapak Ibu bilang yes, yes, yes. Ya, 3 kali. Budaya positif? Yes, yes, yes. Sekali lagi, budaya positif? Yes, yes, yes. Terima kasih Bapak Ibu guru. Ya. Luar biasa. Lupa dingin. Ya, ice breaking itu memang dianjurkan, apakah di kelas atau setiap diklat. Karena intinya di situ bagaimana menghilangkan suasana yang bosan, suasana yang sudah tidak mengenakan lagi, itu bisa dicairkan dengan namanya ice breaking ya, Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, masih semangat? Ya, alhamdulillah. Terima kasih Bu. Berapa menit lagi ini? 15 menit lagi sudah cukup. Yang selanjutnya mengenai keyakinan kelas. Nah, inilah kami harapkan kepada Bapak Ibu guru, apakah di kelas 10, kelas 11, kelas 12 harus membuat namanya keyakinan kelas, atau sebelumnya itu kesepakatan kelas, nanti berubah menjadi keyakinan kelas. Bagaimana langkah-langkah dalam membuat keyakinan kelas? Yang pertama bersifat lebih abstrak, berupa pernyataan-pernyataan universal. Seperti itu kalau keyakinan kelas. Kita ambil contoh. Biasa ada peraturan janganlah buang sampah di sembarang tempat. Nah, itu biasanya peraturan. Kalau kita rubah menjadi kalimat positif, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, itu. Kalau mau dijadikan lagi keyakinan kelas, nah itu lebih ini kata-katanya. Nanti kata-katanya kebersihan adalah sebagian dari iman. Nah, itu sudah itu keyakinan kelas itu. Nanti dipajang di sekolah-sekolah kita. Jadi lihat, oh, keyakinan sekolah kita ini, kebersihan adalah sebagian dari iman. Ada lagi contohnya, misalnya dilarang datang terlambat. Ya, dilarang datang terlambat. Apalagi kalau dirubah menjadi kalimat positif, datanglah tepat waktu. Ya, tepat pada waktunya. Kalau mau dirubah lagi menjadi keyakinan bahwa bukan, kalau dia masuk disiplin. Jadi kalau kita buat di keyakinan kelas adalah rajin pangkal pandai ya. Rajin, atau salah satu kesuksesan adalah kunci kesuksesan adalah disiplin. Nah, itu sudah masuk keyakinan itu. Sukses adalah kunci kesuksesan adalah disiplin. Nah, itu masuk keyakinan, itu sudah keyakinan. Ya, jadi di situ yang masuk disiplin. Kata-kata disiplinnya. Kemudian ini dibuat dalam bentuk positif. Jadi dibuat tadi, saya ambil contoh tadi, janganlah misalnya dilarang jalan di trotoar. Harus dirubah menjadi kalimat positif. Ini maksudnya tadi. Dibuat dalam bentuk positif. Tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga. Jadi sebaiknya keyakinan kelas itu memang kata-katanya jangan yang panjang-panjang supaya tidak tidak rancu. Kemudian yang simpel supaya mudah diingat. Kemudian semua warga sekolah atau kelas ikut berkontribusi meninjau kembali. Nah, jadi ini memang berbeda kalau yang sekarang kita lakukan itu, tapi sudah ada beberapa teman juga sebagai aksi nyatanya mengenai kesepakatan kelas itu. Kalau peraturan itu satu arah, sekolah yang buat. Jadi kita rapat begini, kita buat mengenai peraturan. Kalau ini keyakinan, memang kita minta dari peserta didik kita, anak-anak kita minta.
apa yang dia mau sepakati, baru kita filter yang mana yang sesuai. Itulah yang diperlihatkan kalau dia berbuat yang negatif. Kita perlihatkan ini keyakinan kelas kita, nah ini yang kita langgar, bagaimana cara memperbaikinya. Lanjut Bu. Ini contohnya Bapak Ibu mengenai keyakinan kelas. Selalu menjaga kebersihan kelas dan lingkungan. Ya, selalu menjaga. Jadi bukan lagi kata-kata buanglah sampah pada tempatnya. Ini. Saling menghargai dan menghormati. Ya. Kemudian selalu bekerja sama, saling membantu dan bergotong royong, mengambil keputusan dengan musyawarah, meningkatkan disiplin dan bertanggung jawab. Kemudian membudayakan membaca, semangat belajar. Nah, ini semua adalah keyakinan-keyakinan kelas. Jadi seperti inilah nanti yang tertulis selain di ruang kelas, bisa juga di lingkungan sekolah kita, supaya anak-anak itu dia lihat, oh saling menghargai. Jadi tidak sering mengganggu temannya. Ya, seperti itu. Oke, lanjut Ibu. Inilah yang terakhir materi mengenai segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, ini saya mohon supaya lebih fokus mengenai segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ada 3 sisinya Bapak Ibu. Jadi segitiga restitusi ini apa tujuannya? Yaitu bagaimana masalah itu bisa diperbaiki supaya, dan yang memperbaiki itu yang pelakunya sendiri. Ya. Jadi intinya restitusi itu kan mengembalikan anak ke kelompoknya. Jadi kembali lagi yang positif-positif, kembali ke yang normal. Kemudian segitiga restitusi ini ada 3 sisinya Bapak Ibu. Sisi yang bawah itu namanya menstabilkan identitas. Ya, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas. Intinya di sini bagaimana anak-anak itu awalnya itu diredam dulu. Mungkin yang tadinya emosi supaya lebih diturunkan dulu emosinya, dirangkul dulu itu anak-anak. Ini menstabilkan identitas. Kemudian berikutnya validasi tindakan yang salah. Jadi di situ muncul validasi tindakan yang salah. Di situ dasarnya setiap orang yang berbuat itu pasti ada tujuannya. Makanya diambillah di situ 5 dasar kebutuhan manusia. Di situ dicarikan itu. Ini anak-anak dia kebutuhannya yang tidak terpenuhi apa, supaya bisa kita ini kan carikan akar masalahnya seperti apa. Jadi validasi tindakan yang salah. Kemudian berikutnya ada menanyakan keyakinan. Nah, inilah yang kita sandingkan. Setelah dia sampaikan anak-anak itu, baru kita sampaikan keyakinan kelas apa yang anakku atau Adinda atau ya yang dia langgar, yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ya, seperti itu. Ya, lanjut Bu. Ya, segitiga restitusi suatu proses dialog yang dijalankan guru dengan murid dalam menangani kasus atau permasalahan agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi anak-anak sendiri itu yang menyelesaikan masalahnya. Ya, kita cuma tuntun dia. Nanti dia jawab itu permasalahannya supaya masalahnya bisa terselesaikan. Jadi segitiga restitusi itu memang proses dialog yang dijalankan guru dan murid. Ini bukan hanya berlaku di lingkungan sekolah, bisa saja di rumah Bapak Ibu. Ya. Lanjut. Ini contohnya bagaimana menstabilkan identitas. Jadi menstabilkan identitas ini berdasarkan prinsip bahwa berbuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ini penting ini Bapak Ibu. Jadi anak-anak itu berbuat kesalahan itu masih bagian dari proses pembelajaran sebenarnya Bapak Ibu. Ini berbuat salah itu wajar. Jadi kalau anak-anak itu sudah menceritakan kenapa tadi begini, oh dia cerita dia ambil pulpen saya Pak.
diambil pulpen saya, oh berbuat ini, jadi dia marah. Kemudian atau dia terlambat, kita sampaikan berbuat salah itu wajar. Ini untuk menstabilkan. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak juga pernah melakukan itu. Itu kata-katanya itu menstabilkan identitas. Bapak tidak mau mencari siapa yang salah. Kita sampaikan ke anak kita. Tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi kita tidak cari kesalahannya itu anak-anak, tapi mencari solusinya seperti itu. Kamu berhak merasa begitu. Nah, ini masih menstabilkan identitas. Jadi apa istilahnya kalau kita itu dia dinyonyok ya dia diredam dulu ya, supaya dia tidak emosi lagi. Yang tadinya emosi sudah mulai redam. Kemudian validasi tindakan yang salah itu berdasarkan prinsip bahwa setiap tindakan yang dilakukan anak pasti mempunyai alasan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Ini yang tadi saya maksud. Jadi semua manusia ini berbuat sesuatu pasti ada tujuannya, dan untuk mencapainya itu ada ini kebutuhan dasar yang mau dia penuhi, Pak. Yang 5 tadi kebutuhan dasar manusia itu. Ya. Apakah kebutuhan dasar kesenangan, kemudian penguatan, pengakuan, kemudian kebebasan. Nah, itu semua yang kebutuhan dasar yang mau dipenuhi. Kata-katanya seperti ini Bapak Ibu. Untuk validasi tindakan salah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kita tanya anak-anak kita. Kalau dia kenapa kita lakukan itu, nak? Pasti punya alasan. Kemudian, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu. Seandainya tadi, untung kamu tidak pukul temanmu, cuma menarik lengan bajunya misalnya. Seandainya tadi tidak kamu kontrol, kamu punya emosi, mungkin kamu langsung pukul itu temanmu. Nah, ini termasuk itu validasi tindakan yang salah. Kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting. Itu disampaikan ke anak-anak. Cocok itu yang kamu lakukan, nak. Karena kamu tadi pulpenmu diambil atau diejek sama temanmu, jadi kamu mau pukul. Jadi kita tidak salahkan anak-anak kita. Kita memberi kata-kata seperti ini ya, untuk validasi tindakan yang salah. Next Bu. Nah, ini menanyakan keyakinan. Itu berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang siswa percayai dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan dan kehidupan yang dia inginkan. Nah, ini kita kaitkan dengan keyakinan kelas yang kita buat. Jadi saya mohon Bapak Ibu, nanti kita bekerja bersama-sama bagaimana keyakinan kelas ini bisa kita laksanakan untuk tahun ajaran baru semua. Sudah ada semua keyakinan kelas yang ada di kelas kita. Karena nanti untuk menerapkan segitiga restitusi ini untuk menyelesaikan masalah itu menanyakan keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas kita? Kita tanyakan. Apakah yang kamu perbuat itu keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Nah, itu dibacakan. Oh, ini. Karena kita sudah, kalau ini tidak ada patokannya, Pak. Keyakinan kelas apa kalau kita mau perbaiki anak-anak kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Inilah kata-katanya, kalimat-kalimat yang kita sampaikan ke anak-anak kita ketika kita menanyakan keyakinan kelas. Jadi saya ulang, segitiga restitusi itu ada 3 sisinya. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah keyakinan kelas. Tadi contohnya sudah ada juga, kita sama-sama belajar Bu bagaimana menerapkannya ini. Tapi ini saya lihat memang berfokus ke Bapak BK begitu, Ibu BK itu. Ini penerapannya ini. Jadi tapi kita usahakan semua guru harus bisa mengimplementasikan ini awalnya. Ya. Ini ada contohnya ini. Saya coba kemarin ke anak-anak. Ini ada yang salah saya. Harus di ruangan Pak.
Jangan di ruangan guru ini. Ruangan khusus kita buat rasa nyaman itu anak-anak. Kita panggil, ini saya ini ditegur saya, dibilang, kan di ruang guru itu Pak. Saya bilang ini waktunya kepepet Bu. Saya bawa anak-anak ke ini, ke ruang guru. Padahal harus ruangan tersendiri. Ya. Waktu aku duduknya itu Pak juga keliru kalau menurut pandangan BK itu kita searah atau tidak melintas. Jadi berhadapan begitu dianjurkan Tidak pakai meja. Oh, begitu. Jangan berhadapan begitu. Searah Pak. Begini. Searah di. Ya ya. Baik Bapak Ibu. Ini contohnya. Kemudian setelah itu saya beri apa tanggapannya setelah saya. Ini boleh dikata kejadian real. Anak-anak itu sering terlambat kalau pergantian jam. Jadi saya tanya, ini penerapan kemarin, kenapa selalu terlambat kalau jam ketiga? Masih diganti dia. Dibilang begini Pak, saya tidak sarapan dari rumah. Jadi saya harus makan dulu. Kalau jam pertama juga tadi, ini cuma makan roti, jam kedua, jam ketiganya ini saya makan. Saya bilang belum waktunya ini istirahat. Jadi saya tanyakan lagi, wajar itu kamu terlambat begitu toh? Saya stabilkan dulu. Kemudian saya tanyakan lagi, bagaimana cara memperbaikinya supaya tidak terlambat lagi ketika pergantian jam. Dia bilang nanti saya tanya ke ibu saya, mama saya, supaya saya disiapkan sarapan. Supaya, jadi saya bilang betul itu apa yang tindakan kamu yang kau lakukan. Nanti saya komunikasikan juga ke orang tuanya melalui wali kelas supaya diingatkan anak-anaknya atau disiapkan itu untuk sarapan supaya memang ini kejadian nyata Bapak Ibu. Setiap selesai itu di kantin semua itu anak-anak. Ini karena mungkin tidak ada persiapannya. Ya, tidak ada persiapannya untuk sarapan. Seperti itu. Baik Bapak Ibu, saya kira ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak, luar biasa. Di sesi ini mungkin tidak ada dialog, saya cuma memaparkan apa yang saya dapatkan. Saya ulang lagi sebagai kesimpulan, untuk menciptakan budaya positif di sekolah kita ini berangkat dari pola pikir kita dulu, dari diri kita sendiri. Bagaimana supaya budaya positif ini tercipta? Pertama itu disiplin positif, kemudian harus memahami motivasi tadi, bagaimana memunculkan motivasi, kemudian posisi kontrol sebagai guru, inilah, kemudian membuat keyakinan sekolah atau kelas, dan yang terakhir untuk menyelesaikan masalah adalah dengan segitiga restitusi. Ya, jadi inilah yang kita bertahap kita lakukan Bapak Ibu. Pertama yaitu pembuatan keyakinan kelas, nanti itu supaya ada acuan kita pada saat mengimplementasikan segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya, kehadirannya, meluangkan waktunya untuk hadir di tempat ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan diseminasi budaya positif oleh Bapak Calon Guru Penggerak Syamsuddin M. SPD MPD. Semoga bisa menjadi inspirasi buat kita semua, terutama dalam mendidik anak-anak kita. Acara selanjutnya penutup. Marilah kita menutup acara ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Semoga kegiatan kita hari ini dapat bermanfaat dan bernilai ibadah. Akhirul kalam wallahu ta'ala sholihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah, sehat semua ya. Baik anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini kita akan merumuskan atau membuat yang namanya keyakinan kelas ya. Jadi kita membuat keyakinan kelas, kesepakatan kelas, apa-apa yang kita sepakati di kelas ini. Perlu anak-anakku ketahui, berbeda antara peraturan dengan kesepakatan kelas. Kalau peraturan itu dibuatnya satu arah, cuma guru yang buat dan harus diikuti oleh anak-anakku sekalian.
kalau kesepakatan kelas ini yang akan nanti menjadi keyakinan kelas itu dibuatnya kita sepakat dulu. Jadi anak-anakku sekalian, nanti saya minta kesepakatan kelas yang kita mau sepakati bersama. Jadi anak-anakku sekalian, nanti saya minta apa yang mau disepakati di kelas kita ini. Seperti itu ya, bisa dipahami. Apa tujuannya ini? Manfaatnya sangat luar biasa. Nanti anak-anakku sekalian, saya ambil contoh. Ketika ruangannya ini kotor, coba diperhatikan dulu anak-anakku, apa manfaatnya dengan keyakinan atau kesepakatan kelas yang kita buat ini. Saya ambilkan contoh. Ketika ruangan ini kotor, itu tanpa diperintah, tanpa saya sampaikan, bersihkan dulu ruanganmu. Ruangan ini bersih tanpa ada perintah dari gurunya, karena itu ada di kesepakatan kelas. Pada saat proses pembelajaran berlangsung, maka harus dibersihkan, ruangannya harus bersih. Baik. Jadi dengan adanya kesepakatan kelas ini manfaatnya luar biasa untuk kita semua. Pertama, tadi akan muncul motivasi dari dalam, kesadaran diri. Bukan nanti diperintahkan baru dia membersihkan ya. Bukan lagi disampaikan karena ada hukuman kalian datang tepat waktu. Tapi ini muncul kesadaran sendiri untuk melaksanakan, misalnya tepat waktu datang ya, mengikuti pembelajaran dengan baik, tidak mengganggu teman. Itu bukan karena aturan itu atau disampaikan oleh guru yang bersangkutan, tapi berdasarkan dari dalam diri kita sendiri ya. Kenapa harus bersih? Nah, itu seperti itu. Kita ambil contoh yang di teknik ya. Misalnya ada oli yang tercecer. Oli itu tercecer bukan kita penyebabnya, seperti Soeharto yang ini, yang Soeharto ya. Soeharto yang angkat alat kemudian tercecer itu oli. Tapi dilihat dari ini, karena dia motivasinya sudah dari dalam nih. Kalau saya tidak bersihkan ini, nanti orang lain menginjaknya bisa jatuh. Nah, makanya harus dia bersihkan. Jadi dia muncul itu. Biasanya kan yang muncul, bukan saya. Kenapa saya yang bersihkan? Kan begitu. Nah, inilah yang perlu dimunculkan, motivasi dari dalam, kesadaran diri bahwa kalau saya tidak bersihkan ini, siapa tahu teman saya lewat di situ dia terpeleset, akhirnya dia jatuh. Nah, ini namanya inisiatif. Ya, inisiatif melakukan sesuatu yang positif dari dalam diri kita sendiri ya. Misalnya menggunakan helm. Kenapa menggunakan helm? Bukan karena takut dari petugas polisi, toh? Bukan. Itu kalau masih takut dari petugas polisi, begitu tidak ada polisi tidak pakai helm. Ya. Misalnya dari rumah ke sekolah tidak pakai helm, di belakang tidak ada polisi. Padahal kita menggunakan helm itu untuk apa? Untuk keselamatan kita. Siapa tahu kita terpeleset, terbentur kita punya kepala, ada helm yang melindungi dulu sebelum kena kepala kita. Itu munculnya itu padahal itu kan penggunaan kepala itu sangat sensitif. Nah, sedikit saja terbentur itu bisa mempengaruhi pikiran kita. Dari segi dari segi kedokteran begitu, sangat sensitif ini. Inilah otak kita yang harus dijaga. Seperti itu contohnya. Baik, anak-anakku sekalian, ini silakan dicatat kesepakatan yang kita akan buat, baru nanti ditempel di atas, ya. Ditempel, baru kita akan saring ya. Saya bagikan ini, cukup ini ya. Ini, atau langsung dikupas begini ya, baru dicatat. Catat kita ini. Jangan dulu tempel-tempel kanannya, biasanya kurang ini. Kita catat berapa? Terserah bisa 2, bisa 3, bisa 1 juga ya. Kesepakatan kelas yang kita buat. Tergantung dari kamu, apa yang kita mau sepakati ya. Silakan. Silakan, mana sebelumnya? Terserah di situ apa yang mau dicatat. Silakan dicatat supaya agak cepat sedikit ya. Mana lagi? Oh, lebih. Kita sudah.
Intinya mungkin berupa peraturan kelas, misalnya dilarang membuang sampah sembarangan, ya bisa begitu. Contoh-contohnya kalau sudah nih, nanti dulu sebentar lagi. Baru kita berpisah sama ya. Sudah direkam ya? Iya Pak. Ya, baik. Pas-pas ini, luar biasa. Betul Pak. Waalaikumsalam. Disuruh antar maka yang bulan pada bentuknya Dia dengan Pak Jamal. di mana? Di ruangannya sini. Di Sana kita. Ya silakan dicatat. Oke, baik. Silakan dicatat, nanti ditempel di sini. Kalau kita sama-sama filter ya, saring yang mana yang cocok. Contohnya itu, misalnya datang tepat waktu, jangan terlambat masuk ruang kelas, ya. Seperti itu dicatat saja. Yang kesepakatan kelas harus bersih, begitu. Pakaian harus lengkap, sunnah. Ini pakaian harus rapi. Hah? Pakaian harus rapi. Pulpen biasa apa nanti nak? Ada di pulpen kan? Iya. Iya. Itu saja contoh-contohnya nanti. Datang tepat waktu. Itu aturan kesepakatan kelas. Sudah. Tempel bagian atas. Ya, silakan. Terekam ya? Tidak. Hah? Tidak. Tidak ya. Oke, baru kita baca. Ya, silakan nak. Ya, tempel. Nanti diminta. Ya. Ano? Ano? Sosal na tahu. Silakan ditempel lah. Ya, nanti saya bacakan ya. Baru kita saring. Bawa lagi nih supaya nanti apa? Mungkin ada yang difilter ya. Ada yang difilter lagi. Ya, pegang saja dulu. Kalau ada perbaikannya, kita saring. Oke. Ano? Kita nak. Taruh Pak. Mayroong nila sa bato na ba sa bedo Oh iya. Nanti kalau misalnya ada yang berbaik di atas kemudian. Oke sudah, kita bacakan. Bisa di pulpen biasa itu. Sudah. Baik, kita coba lihat. Silakan semua, anak-anak sekalian. Yang pertama itu jangan terlambat masuk kelas. Lebih baik menunggu guru daripada guru menunggu siswa. Mantap ya? Kemudian tidak boleh merokok dalam kelas. Ya, membuang sampah pada tempatnya, tidak boleh terlambat masuk kelas. Ya. Berikutnya jangan makan pada saat proses pembelajaran berjalan. Menghargai teman dan guru. Sopan dan jaga. Pak, saya dulu siapa? Ya silakan. Sopan dan jaga etika. Membersihkan kelas. Datang tepat waktu. Tetap. Datang tepat waktu. Kelas harus bersih. Harus cepat masuk kelas supaya tidak terlambat. Tidak boleh tidur di ruangan. Dilarang masuk kelas tidak terlambat 15 menit. Jika ada guru dalam kelas, pakaian harus rapi dan harus wangi. Jangan jongkok saat terlambat masuk kelas. Pakaian harus rapi, buang sampah pada tempatnya, buang sampah pada tempatnya dan saling menghargai sesama teman. Jangan ribut di saat pembelajaran sedang
Tidak boleh terlambat masuk kelas. Ini kalau dirubah jadi kalimat positif jadi apa? Tidak. Ini kan kalimat negatif. Dirubah jadi kalimat positif apa? Jadinya terlambat masuk kelas lah. Masuk kelas tepat waktu. Nah ini ya. Masuk kelas tepat waktu. Rata-rata itu. Bagaimana kalau mau dijadikan kesempatan kelas? Atau mau dijadikan lagi keyakinan kelas? Menghargai waktu ya. Menghargai waktu. Coba kita lihat. Ini saya beri contoh, saya ulang supaya kita paham. Ini mana lagi kalimat negatif kita berubah jadi kalimat ini nih. Dilarang masuk kelas jika terlambat 15 menit. Jika ada guru dalam kelas, ini semua kalimat negatif ya. Nah inilah yang mau dijadikan positif. Masuk kelas tepat waktu, tepat waktu itu saja intinya. Berarti dia masuk di nilai kebajikan apa itu? Disiplin ya, menghargai waktu ya. Itu yang paling banyak di sini. Kemudian pakaian harus rapi ya, seperti itu. Ini yang ini mungkin dihilangkan saja ini ya, dihilangkan saja. Tidak boleh merokok dalam kelas. Jadi kalau di luar kelas bisa. Tidak boleh ya. Ini juga kata-kata negatif ya, seperti itu. Ya. Ini saya kira sudah mantap semua ya. Ya. Dia berorientasi ke pertama disiplin, saling menghargai ini, menghargai teman dan guru, sopan dan jaga etika, membersihkan kelas, datang tepat waktu, ini luar biasa ini ya. Jadi mengenai kebersihan itu, jagalah kebersihan. Karena kebersihan itu sebagian dari iman. Itu bisa menjadi keyakinan kelas kata-katanya. Hargailah waktu. Ya. Artinya disiplin itu. Tepat waktu datang, tepat waktu masuk ke ruang kelas ya. Sebelum ada guru sudah harus ada di kelas. Kalau tadi kata-katanya mengenai kebersihan, jagalah kebersihan karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Saya kira itu ya. Kemudian apalagi masing-masing naik ke sini tanda tangan tentang atau ada yang mau disampaikan lagi? Tidak ada? Masih ada, sudah cukup ya? Jadi intinya di sini mengenai disiplin, kemudian saling menghormati ya, saling menghormati apalagi mengenai ketertiban. Ini pakaian harus rapi ya, sesuai tata tertib. Misalnya lengkap, pakai sepatunya harus warna hitam. Kenapa harus warna hitam? Karena itu adalah tata tertib yang harus dipahami dan disepakati. Apalagi buang sampah pada tempatnya itu, jangan ribut. Ini juga masuk, termasuk masuk menghormati. Jadi jangan ribut sementara proses pembelajaran berlangsung. Saya kira ada 5 poin ya, kita sepakati nanti. Baik, anak-anakku sekalian. Jadi mulai dari kita tanda tangan di sini, kita tanda tangani mengenai kesepakatan kelas kita. Kita ke sini. Ini bukunya. Tulis nama baru tanda tangan ya. Jadi penandatanganan kesepakatan harus jangan lupa kita salat berjamaah ya. Ya, Pak. Ya, kalau sudah ini ya. Naik lagi. Naik. Tangan, tulis nama, tanda tangan. Ini